Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Boni mengharap kita dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Boni juga yakin kalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar di pagi hari ini. Tentu sudah mandi ya, sudah sarapan, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah berdoa juga, sudah menyiapkan buku-bukunya. Tidak lupa mohon doa dari Papa dan Mama. Sekaligus saya berterima kasih kepada Mama dan Papa kalian yang dengan penuh kasih sayang mendampingi kalian belajar di rumah. Baik anak-anakku, Pak Boni ucapkan dulu selamat datang yang baru bergabung dengan Pak Boni. Dan Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Pak Boni di belajar cepat dan mudah. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang akan kita bahas bersama adalah satuan ukuran. Yuk. Yang pertama adalah mengukur dan menggambar sudut dengan busur derajat. Nah, ini anak-anak. Menampakkan busur derajat. Kalian tentu sudah lihat ini ya. Tentu sudah bisa juga memakainya. Pak Boni hanya mengulangi lagi. Tapi bagi kalian yang lupa untuk menggunakannya atau memakai busur derajat ini dengan benar, bisa kalian perhatikan baik-baik. Anak-anak, garis lurus tegak ini yang percepatan dengan angka 90 ini namanya garis vertikal. Yang merah ini adalah garis lengkung sisi luar, dan yang warna kehijauan ini adalah sisi lengkung bagian dalam. Sementara yang ini, hitam ini adalah garis horizontal, dan di tengah-tengah ini adalah titik pusat busur. Bagaimana kamu menggunakan busur untuk mengukur sudut? Sebagai berikut. Nah, ini dia. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Himpitkan garis horizontal busur dengan salah satu kaki sudut. Nah, angka pada busur yang terhimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Nah, anak-anak bisa kalian lihat animasi ini. Jelas anak-anak ya? Kita teruskan. Lalu bagaimanakah cara menggambar sudut menggunakan busur derajat? Ini dia. Buatlah garis horizontal dan berilah tanda di tengah garis. Letakkan busur derajat dengan titik pusat berhimpit pada titik tengah garis. Berilah tanda titik pada angka besaran sudut yang akan diukur atau akan digambar, kemudian hubungkan kedua titik itu. Nah, kalian juga bisa melihat animasi berikut ini. Baik, mudah anak-anak ya. Nah, ini adalah mengukur sudut dengan menggunakan jam. Nah, jam ini setiap satu kotak ini dari 12 ke 1 atau jam 12 masukkan 1 ini adalah 30 derajat. Mengapa? Karena ini siku-siku ini ke sini, siku-siku ya, atau jam 13 ini seluruhnya adalah siku-siku. Siku-siku adalah 90 derajat. Maka 3 kotak ini dari jam 12 sampai jam 3 ini per kotaknya adalah 30 derajat. Nah, jelas anak-anak ya. Ini 30, 30, 30, totalnya adalah 90 derajat. Nah, 90, ini ke sini juga 90, ini ke sini 90, ini ke sini juga 90. Totalnya adalah 360 derajat. Nah, kalau dihitung caranya sebagai berikut ini. Nah, 30 derajat ini berasal dari sini anak-anak, 360 per 12. 360 ini besaran sudut lingkaran ini, per 12 karena ini dibagi 12 peta ini ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini 12. Maka 30 derajat. Maka setiap peta ini ya 30 derajat. Gampang kan anak-anak ya? Ya, cepat dan mudah. Lanjut anak-anakku. Yang berikutnya adalah hubungan antar satuan waktu. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat baik-baik anak-anak ya. Ini. Ya.
Nah, 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit atau 3600 detik. Dan seterusnya sampai sini anak-anak. Nah, ini juga lanjutannya. 1 triwulan itu 3 bulan, 1 triwulan itu sama dengan 4 bulan, 1 semester itu 6 bulan, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, dan 1 milenium itu 1000 tahun. Nah, ini contoh atau penjelasannya dulu ya. Tentang tahun kehabisat. Tahun kehabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 pada tahun kehabisat. Jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Hal ini terjadi karena revolusi bumi yang tidak tepat 365 hari, tetapi 365 hari lebih 5 jam 48 menit 46 detik atau 365 hari setengah hari. Jadi setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari, yaitu pada tahun kehabisat. Ini contoh soalnya anak-anak. Misalnya 2 dasawarsa ditambah 1/4 abad sama dengan titik lustrum. Nah, diketahui 2 dasawarsa itu sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 tahun. Ingat, karena 1 dasawarsa 10 tahun, kalau 2 berarti 2 kali 10 20. 1/4 abad, ini dia 1/4 abad ya. 1 abad itu kan 100 tahun, jadi 1/4 kali 100 sama dengan 25 tahun. 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Nah, dijawab 20 tahun ini berasal dari sini ya, tadi ya. Tambah 25 tahun itu 1/4 abad ini tadi. Nah, sama dengan 45 tahun. Nah, 45 tahun ini baru kamu rubah ke lustrum. Bagaimana caranya? Kamu bagi 5. Mengapa dibagi 5? Karena 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Terakhir didapat angka 9 lustrum. Cepat dan mudah. Selanjutnya adalah hubungan antar satuan berat. Ini dia Pak Boni juga beri gambarnya. Maksudnya seperti anak-anak. Dari kilogram menuju ke miligram, setiap 1 kali turun itu dikalikan 10. Ini setiap 1 kali naik tangga ini maksudnya anak-anak ya, dibagi 10. Kalau misalnya kilogram ke dekagram atau dak, berarti dikali 100 karena turun 2. Nah, begitu seterusnya. Demikian juga kalau dibagi atau kalau naik tangga. Itu anak-anak ya. Nah, satuan kilogram, gram, dan on merupakan satuan ukuran berat yang saling berhubungan. Yang ini dia. Pak Boni beri contoh. Dan kalian bisa melihatnya. 1 kilogram sama dengan 10 on, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 on sama dengan 100 gram, dan seterusnya. Nah ya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini keterusannya. 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 kilo sama dengan 2 pon, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 pon sama dengan 5 on, 1 kilo sama dengan 10 on, dan seterusnya sampai sini. Nah, ini adalah contoh soalnya. 10 pon sama dengan titik-titik kilogram. Nah, sama dengan 10 dibagi 2. Mengapa 10 dibagi 2? Ini dia. Mana tadi? Nah, ini dia. Karena 1 kilogram sama dengan 2 pon. Maka pon ke kilogram dibagi 2 sama dengan 5 kilogram. Mudah kan anak-anak? 1 kuintal ditambah 100 on sama dengan titik kilogram. Maka rubahlah satuan, ini satuan soal ini, kuintal dan on ini, ke satuan yang ditanyakan atau ke kilogram ini. Kuintal ke kilogram, ini ya, kuintal ke kilogram. Nah, kuintal ke kilogram pun ada 100, maka ini 1 kuintal kalikan 100 ditambah 100 dibagi 10. Mengapa? Karena 1 kilogram sama dengan 10 on. Nah, ini sama dengan 100 ditambah 10 sama dengan 110 kilogram. Mudah kan? Sekarang hubungan antar satuan panjang. Nah, ini dia. Ini ada kilometer sampai ke milimeter. Sama saja anak-anak. Tapi kali turun 1 tingkat, ini dikalikan 10. Kalau 2 tingkat dikalikan 100, kalau 3 tingkat dikalikan 1000. Ini sebaliknya, kalau naik 1 tingkat dibagi 10, 2 tingkat dibagi 100, dan seterusnya. Baik anak-anak. Ini Pak Boni beri contoh ya, 2,5 km sama dengan titik dam. Kilometer ke dam, turun 2 tingkat, maka 2,5 kali 100 sama dengan 250 dam. Mudah kan? Ini 5 mm sama dengan titik meter, ini milimeter ke meter, berarti naik 1, 2, 3, berarti 5 dibagi 1000 sama dengan 0,005 meter. Mudah kan?
Nah, ini cm ke meter, 1250 cm sama dengan titik meter. Nah, cm ke meter berarti naik 2 dibagi 100 sama 1250 dibagi 100 sama dengan 12,5 meter. Lanjut. Nah, ini juga sama 1 cm sama dengan titik dm. Nah, cm ke dm naik 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 dm. Lanjut anak-anak. Ini juga contoh soal. Tapi ini sudah dijumlahkan dan dikurangi ya anak-anak ya. Setengah kilometer ditambah 1/4 HM dikurangi 20 dam sama dengan meter. Nah, caranya gampang sekali anak-anak. Ini dulu satuan yang di soal ini, ya ini kilometer, HM dan dam ini, rubahlah dulu ke satuan yang ditanyakan atau ke meter ini. Nah, kilometer ke meter ini dia caranya. Nah, setengah kilometer dikalikan 1000. Mengapa dikalikan 1000? Karena kilometer dirubah ke meter. Ini kilometer dirubah ke meter. Turun 3 toh? 1, 2, 3. Maka dikalikan 1000. 1/4 kilometer 1/4 kali 100. Mengapa kali 100? Karena HM dirubah ke meter ini dia. HM dirubah ke meter, turun 2. Maka dikali 100. Dikurangi 20 kali 10. Mengapa? Karena dam dirubah ke meter. Ini dam dirubah ke meter sama di titik meter. Nah, ini setengah kali 1000 sama dengan 500. 1/4 kali 100 sama dengan 25. Dijumlahkan dulu ya. Dikurangi 220 kali 10 sama dengan 525. Dikurangi 200 sama dengan 325 meter. Mudah dan cepat. Nah, ini juga contoh selanjutnya. 250 meter ditambah 1000 dm sama dengan titik HM. Nah, ingat sekali lagi satuan di soal ini, anak-anak ya. Rubahlah kesatuan yang ditanyakan. Setelah itu kerjakan sesuai dengan tanda operasi hitungnya di sini. Nah, 250 meter rubah ke HM. 250 dibagi 100. Mengapa dibagi 1? Karena M ke HM ini dia. M ke HM naik 2 tingkat berarti dibagi 100 ditambah 1000 dibagi 1000. Mengapa? Karena DM ke HM. Nah, ini dia. DM ke HM naik 3 atau 1, 2, 3 maka dibagi 1000. Ini 1000 dibagi 1000 sama dengan ya, 1 ini 250 dibagi 1 sama dengan 2,5. Total 3,5 HM. Cepat dan mudah. Dan ini adalah satuan luas. Nah, ini Pak Bun diberi gambar, perhatikan baik-baik. Anak-anak, ini satuan luas, dua-duanya satuan luas. Yang ini adalah kilo R, hektar atau hektar, DKR, ini R, desi R, senti R, dan mili R. Yang sini adalah kilometer persegi, simbolnya ini ya Pak, anak-anak ya, di pangkat 2 ini ya. Ini hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, dm persegi, sentimeter persegi, dan mm persegi. Perbedaannya di sini anak-anak. Kalau yang ini, yang RR ini setiap kali turun satu tingkat dikalikan 10. Ini misalnya kilo R ke hekto R dikalikan 10. Begitu juga sebaliknya kalau ini naik satu tingkat, misalnya dari mili R ke senti R ini dibagi 10. Kalau 2 tingkat berarti dibagi 100 dan seterusnya. Tapi kalau persegi ini tidak anak-anak. Dari kilometer ke hektometer persegi ya anak-anak ya. Maka ketika turun satu tingkat, kamu kali 10 pangkat 2 atau kamu kalikan 100. Nah, kalau 2 tingkat berarti kamu kalikan 10.000 dan seterusnya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ini naik satu tingkat kamu bagi 100, kalau 2 tingkat dibagi 10.000 dan seterusnya. Itu bedanya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah ini anak-anak. Perhatikan baik-baik. Hubungan satuan meter persegi, ini meter persegi ya, dengan R. Ini dia. Nah, persamaannya atau hubungannya adalah seperti ini. 1 cm R ya, 1 cm R ini anak-anak itu sama dengan 1 meter persegi. 1 R sama dengan 1 dam persegi. 1 hektar atau hekto R sama dengan 1 HM persegi. Ini sudah tulis di sini anak-anak ya. Baik. Nah, ini menjadi kunci nanti untuk menyelesaikan soal dengan mudah, dan ini sebaiknya kalian ingat-ingat anak-anak. Hubungan antar satuan dari R ke meter persegi ya anak-anak ya. Nah, ini misalnya contoh seperti ini. 3,5 hektometer persegi ditambah 1500 dam persegi sama dengan km persegi. Nah, caranya mudah sekali anak-anak. Satuan soal ini hektometer persegi dan dam persegi ini kamu rubahlah ke km persegi. Selanjutnya kerjakan sesuai dengan tanda operasi hitungnya. Nah,
HM ke KM, ya, HM ke KM naik satu tingkat atau berarti dibagi 100, maka 3,5 dibagi 100 ditambah 1.500 dibagi 10.000 karena dam ke KM. Ini dam ke KM naik 2 berarti dibagi 10.000. Kemudian titik-titik KM satuannya sudah berubah dari sini ya. Maka 3,5 dibagi 100 sama dengan 0,035 ditambah 0,15. Berasal dari mana? Berasal dari sini. Hasil akhir 0,185 km per segi. Gampang. Ini juga contoh selanjutnya. Ini 1 hektar, 1 hektar atau hektar anak-anaknya sering menyebutnya begitu, sama dengan berapa meter persegi. Nah, cari dulu persamaannya. Langkah pertama ya, cari dulu persamaannya. Persamaannya adalah 1 hektar itu sama dengan 1 HM persegi. Nah, ini 1 HM persegi sama dengan 1 hektar ya, sama saja anak-anak ya. Maka setelah itu baru kamu rubah ke meter persegi. Maka ini 1 HA ini kan sama dengan 1 HM, maka kamu carilah HM-nya ini ke meter persegi. Maka 1 kamu kalikan 10.000. Mengapa kalikan 10.000? Karena HM kamu rubah ke meter. Mengapa kok ini HM anak-anak? Ingat ini persamaannya, karena 1 HA sama saja dengan 1 HM persegi. Didapat angka terakhir 10.000 meter persegi. Jadi 1 hektar atau 1 HA sama dengan 10.000 meter persegi. Mudah dan cepat. Contoh selanjutnya, 10R ditambah 2,5 DCR sama dengan meter persegi. Langkah pertama selalu cari persamaannya anak-anak ya. Persamaannya adalah 1 meter persegi sama dengan 1 cm. Maka 10R ditambah 2,5 DCR sama dengan meter persegi atau cm. Mengapa ini Pak Bun kasih cm? Karena persamaannya ada di sini. Artinya sama saja kamu merubah ke cm dari 10R dan 2,5 DCR ini. Maka didapat angka 10 kalikan 100. Mengapa kali 100? Karena dari R menuju ke cm. Nih, R ke cm. Turun 2 berarti dikalikan 100. Dan 2,5 kali 10 mengapa? Karena dari DCR menuju ke cm. DCR menuju ke cm turun 1 maka dikalikan 10. 10 kali 100 sama dengan 1000 ditambah 25 berasal dari angka 2,5 kali 10. Sama dengan 1025 meter persegi. Cepat dan mudah. Lanjutkan anak-anak. Sekarang adalah volume. Nah, ini dia. Volume itu satuannya juga ada 2 anak-anak. Kubik ya, kalau luas tadi adalah persegi, kalau ini kubik. Kubik itu pangkatnya 3. Ada kilometer kubik, HM kubik, sampai ini mm kubik anak-anak ya. Nah, satu sisinya ini adalah kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Yang terpenting dari ini semua perbedaannya sebagai berikut anak-anak. Kalau ini km kubik, kalau turun 1 tingkat seperti ini ya, tingkat ini 1 dari km kubik misalnya, turun 1 tingkat kamu kalikan 1000. Ya, kalau kubik kamu kalikan 1000. Turun 2 tingkat berarti kamu kalikan 1 juta. Sebaliknya ini, kalau itu naik 1 tingkat kamu bagi 1000, kalau naik 2 tingkat kamu bagi 1 juta. Misalnya dari mm kubik ke dm kubik, maka ini kamu bagi 1 juta. Tapi kalau yang ini tidak, dari KL ke HL kamu kalikan 10, berarti kalau naik 1 tingkat kamu kalikan kamu bagi 10 dan seterusnya. Nah, ini juga sangat penting untuk kalian ingat-ingat. Persamaannya anak-anak dari kubik ke kiloliter. 1 meter kubik, ini 1 meter kubik ya anak-anak ya, sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Sementara 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Pak Buni terus ulang anak-anak. Ini Pak Buni terus ulang. Nah, yang terpenting itu juga ada di sini nih. Ini 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter sama dengan tadi ya di sini ya. 1 liter sama dengan 1 dm kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Maka 1 cc itu sama saja dengan 1 cm kubik, sama juga dengan 1 mililiter. Ini persamaannya. Ini juga harus kamu ingat untuk mempermudah mengerjakan soal anak-anak. Pak Buni beri contoh. 3/4 km kubik sama dengan titik-titik dam kubik. Maka kamu rubahlah ini kilometer
kubik ke dam kubik, kilometer ke dam, turun 2. Turun 2 berarti dikalikan 1 juta, itu 3/4 kali 1 juta sama dengan 750.000 dam kubik. Mudah kan? Ya, juga cepat. 100 centiliter sama dengan titik liter. Nah, ini CL ke liter, centiliter ke liter, berarti naik berapa anak-anak? Naik 2, berarti dibagi 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1 liter. Mudah kan? Ya, juga cepat. Ini contoh yang lain anak-anak. 10 kiloliter ditambah 2 dam kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Nah, langkah pertama cari persamaannya dulu anak-anak. 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, ini masih ingat ya? Nah, kuncinya ada di sini. Oleh karena itu sama saja satuannya di sini itu meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Nah, setelah kamu tahu persamaannya seperti ini, baru satuan yang di soal ini kamu rubah ke satuan yang ditanyakan ini. Ini kiloliter berarti tidak usah dirubah lagi atau dikalikan 1 ya. Dan ini dam dirubah ke meter berarti turun 1, karena itu dikalikan 1000. Ini 10 kali 1 sama dengan 10, 2 kalikan 1000 sama 2000 sama dengan 2010 meter kubik. Mudah kan? Nah, ini juga contoh selanjutnya. 15 cc ditambah dengan 1500 mm kubik dikurangi 10 ml sama dengan cm kubik. Nah, langkah pertama ini cari dulu persamaannya. Persamaannya ini dapat tulis di sini ya. Dan persamaan-persamaan seperti ini sangat penting anak-anak, maka ini harus kamu ingat-ingat ya, agar kalian mudah untuk mengerjakan soal. Nah, karena ini sama, ini cc, mililiter dan cm kubik ini sama, maka yang harus kamu rubah yang di sini aja, yang milimeter kubiknya ini anak-anak ya. Maka 15 cc sama dengan 15 kali 1, mengapa? Karena dirubahnya ke sini itu sama ya. Ini sama persamanya. Ditambah dengan 1500 dibagi 1000 karena dari mm menuju ke cm. Baik, ini dan seterusnya sampai di sini. Selanjutnya 15 kali 1 sama dengan 15, 1500 dibagi 1000 sama dengan 1,5, negatif 10. 10-nya berasal dari sini. Nah, 16,5 dikurangi 10 sama dengan 6,5 cm kubik. Lanjut anak-anak. Nah, satuan kuantitas. Nah, anak-anakku, satuan kuantitas atau jumlah yang sering kita temukan sehari-hari adalah lusin. Lusin itu digunakan sebagai ukuran barang-barang seperti sendok, garpu, piring, mangkok dan sejenisnya ya. Nah, sementara kodi itu biasa digunakan untuk satuan ukuran seperti kain, sarung, pakaian dan sejenisnya. Dan rem itu biasa digunakan untuk satuan ukuran kertas anak-anak. Nah, yang lainnya itu ini. Hubungan antar satuan kuantitas ini, satu lusin itu ada 12 buah, satu rem itu 500 lembar, satu gros itu sama dengan 144 buah atau 12 lusin, satu kodi itu sama dengan 20 potong dan satu rem itu sama dengan 25 kodi. Ingat anak, sekali lagi, hubungan antar satuan seperti ini sebaiknya kalian ingat-ingat ya. Nah, ini contoh soal dan cara pengerjaannya. Setengah rem ditambah 10 lusin sama dengan titik kodi. Nah, rubah dulu satuan yang di soal ini ke satuan ini ya, ke satuan kodi ya. Setengah rem itu sama dengan, berarti setengah kali 500 sama dengan 250. Mengapa kalikan 500? Karena satu rem sama dengan 500 ya. Nah, ditambah 10 lusin ditambah 10 kali 12. Mengapa kalikan 12? Ingat, satu lusin sama dengan 12 buah, maka dikalikan 12. Semua titik kodi. Setengah lusin, setengah rem berarti 250 ditambah 120, berasal dari sini anak-anaknya dibagi 20 sama dengan 18,5 kodi. Mengapa ini dibagi 20 anak-anak? Karena dirubah ke kodi. Nah, sementara kodi itu satu kodi sama dengan 20 potong. Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah 1,5 gros dikurangi 5 kodi ditambah 3/4 lusin sama dengan titik buah. Nah, 1,5 gros ini kamu cari dulu ada berapa buah ya. Maka didapat 1,5 kali 144. 144 berasal dari gros, karena satu gros ada 144 buah. Nah, dikurangi 5 kali 20. 5 ini angka ini, 20 ini kodi ya. Nah, ditambah dengan 3/4 lusin sama dengan 3/4 kali 12. Nah, 1,5 kali 144 sama dengan 216 dikurangi 100, ini berasal dari 5 kali 20 ditambah 9. 9 ini berasal dari 3/4 kali 12.
Nah ini dia 216 dikurangi 100 dengan 116 ditambah 9, 125 buah. Kan? Nah sekarang debit anak-anak. Unsur debit itu ada volume, ada debit dan ada waktu. Nah segitiga ini Pak Buni gunakan untuk mempermudah kalian banyak ingat anak-anak. Caranya seperti ini atau maksudnya seperti ini. Anak-anak, kalau kalian mencari volume dari volume yang di atas ini, caranya kamu tinggal mengalihkan debit dikali waktu. Sekali lagi, kalau mencari volume, debit kali waktu. Nah, kalau mencari debit, anak-anak debit ini ya, adalah volume, kamu bagi ini per ini, yang merah-merah ini, bagi ya, bagi waktu. Kalau mencari waktu, volume dibagi debit. Mudah kan anak-anak? Nah, kita teruskan coba. Misalnya seperti ini. Pak Buni beri contoh soal dan cara penyelesaiannya. 300 meter kubik per menit, ini debit anak-anak ya, dirubah ke titik-titik meter per detik. Yang berbeda ini adalah satuannya waktu anak-anak ya, ini menit, ini detik. Sementara satuannya volume, kubiknya ini tidak berubah. Caranya menyelesaikan bagaimana? Nah ini 300 bagi 60. Mengapa dibagi 60? Karena perubahan dari menit ke detik sama dengan 50 meter kubik per detik. Mudah kan? Ya. Sementara ini yang berbeda adalah satuannya volume, sementara satuannya waktu tetap. Misalnya seperti ini, 2 dm kubik per detik sama dengan titik-titik mm kubik per detik. Ingat sekali lagi, yang berbeda adalah satuannya volume. Nah, maka dari dm kubik ini kamu rubah ke mm kubik. dm ke mm berarti turun 2, berarti dikalikan 1 juta. 2 kali 1 itu sama dengan 2 juta mm kubik per detik. Mudah kan anak-anak? Nah, yang ini adalah beda dua-duanya. Satuannya volumenya beda, satuannya waktunya beda. Ini liter dirubah ke cm kubik, ini detik dirubah ke menit. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dia. 2 ini dulu kamu kalikan 1000. Mengapa anak-anak? Perubahan dari liter ke cm kubik. Liter ini kan sama dengan dm kubik, atau 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik. Masih ingat kan persamaannya yang tadi itu di sebelumnya tadi itu? Baik, maka didapat 2000 cm kubik per detik. Satuannya masih detik karena masih menggunakan ini anak-anak. Nah, setelah sampai di sini anak-anak yang Pak Buni tunjukkan ini ya, sampai di sini, maka baru kamu rubah ke menit. Nah, ini detik toh, baru kamu rubah ke menitnya. Caranya bagaimana? Nah, dari detik ke menit berarti dikalikan 60. Berarti 2000 dikalikan 60 sama dengan 120.000 cm kubik per menit. Mudah kan? Iya. Ini contoh yang lain. 3 meter kubik per menit sama dengan titik dm kubik per detik. Nah, ini dua-duanya juga berubah anak-anak ya. Ini meter, ini dm, ini menit, ini detik. Caranya sebagai berikut. Ini meter ke dm. Turun 1 kamu kalikan 1000 tuh, 3 kali 1000 sama dengan 3000 dm kubik per menit. Setelah sampai di sini, ini nah, sampai di sini. Nah, baru kamu rubah ke detiknya ini. Nah, menit ke detik berarti dibagi 60. Berarti 3000 dm kubik per menit dibagi 60 detik sama dengan 50 dm kubik per detik. Gampang kok, nah, udah tahu, pasti mudah dan cepat. Selanjutnya, contoh yang lain atau bentuk soal yang berbeda. Misalnya seperti ini anak-anak. Bapak mengisi penampungan air mulai pukul 7 sampai dengan 7.15 dengan debit 30 meter kubik per menit. Berapa liter air di penampungan? Nah, caranya menjawab seperti ini. Diketahui waktunya adalah 7 sampai dengan 7.15. Berarti waktunya 15 menit. Debitnya 30 meter kubik per menit. Nah, persamaannya 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik. Nah, ditanya adalah volume ke liter. Nah, volume tapi ke liter anak-anak ya. Maka caranya menjawab seperti ini. Volume sama dengan debit kali waktu. Maka 30 kali 15 sama dengan 450 meter kubik. Nah, ingat ini masih 400 meter kubik. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan satuan di soal ini. Nah, setelah ketemu ini volumenya, tapi volumenya ini masih meter kubik ya. Terakhir baru kamu rubah ke liter. Nah, persamaannya liter adalah 1 dm kubik. Maka sama saja meter kubik ini kamu rubah ke dm
kubik, meter ke dm kamu kalikan 1000. Maka 450 kalikan 1000 sama dengan 450.000 liter. Jadi volumenya sama dengan 450.000 liter. Gampang kan? Nah, ini contohnya berbeda. Hanya soal yang berbeda Pak Buni berikan kepada kalian agar kalian bisa belajar dengan baik. Diketahui debit 30 liter per menit, volume 900 dm kubik. Berapa detik waktu yang dibutuhkan? Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Tetapi kedua detik, ini menit, ini detik. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebagai berikut. Diketahui debit adalah 30 liter per menit, volumenya 900 desimeter kubik. Ditanyakan waktu, dirubah ke detik. Nah, caranya bagaimana? Ini dia. Waktu sama dengan volume dibagi debit, berarti sama dengan 900, ini ya, dibagi 30, ini sama dengan 30 menit. Nah, setelah ketemu menitnya ini, baru kamu rubah ke detik. 30 dikalikan 60, mengapa dikalikan 60? Karena perubahan dari menit ke detik, sama dengan 1800 detik. Jadi waktu dibutuhkan sama dengan 1800 detik. Mudah. Nah, sekarang berikutnya adalah kecepatan. Ini sama saja anak-anak, caranya mengingat gampang juga, ini segitiga juga. Kecepatan itu sebetulnya ada jarak atau diberi simbol S, ada kecepatan atau V, dan ada waktu atau T. Nah, untuk mencari jarak atau mencari S, maka caranya adalah kecepatan kamu kali, ini kali ya anak-anak ya, kali waktu. Sekali lagi untuk mencari jarak, kecepatan kali waktu, atau untuk mencari S sama dengan V kali T. Nah, sementara untuk mencari kecepatan atau V sama dengan jarak kamu bagi, ini bagi ya anak-anak ya, merah ini, kamu bagi waktu. Untuk mencari waktu, jarak kamu bagi kecepatan. Mudah kan? Iya. Caranya mengingat mudah sekali. Nah, sementara untuk mencari jam berangkat, nah, itu sama dengan jam tiba dikurangi waktu perjalanan. Kalau mencari jam tiba sama dengan jam berangkat, kamu tambah waktu perjalanan atau lama perjalanan. Pak Buni beri contoh anak-anak. 60 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Ingat, ini dua-duanya berubah anak-anak ya. Ini satuannya ini kilometer, ini meter, ini jam, ini menit. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sebagai berikut. 60 km kamu rubah ke meter. Berarti 60 kamu kalikan 1000. Mengapa? Karena 1 km sama dengan 1000 meter. Maka ini kamu kalikan. 60 kalikan 1000 sama dengan 60.000 meter per jam. Ingat sekali lagi, ini meter, dan ini masih per jam, berasal dari sini. Setelah sampai di sini, baru kamu rubah ke menit. Kalau ini jam ke menit, berarti dibagi 60, berarti 60.000 meter per jam, kamu bagi 60, menit sama dengan 1000 meter per menit. Gampang kan? Iya, pasti mudah. Contoh selanjutnya, 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Nah, ini kilometer per jam, kalikan 1000 anak-anak ya, berarti 90.000 meter per jam. Mudah kok anak-anak. 120 km per jam sama dengan kilometer per menit. Nah, 120 km per jam kamu bagi 60. Mengapa bagi 60? Karena perubahan dari jam ke menit sama dengan 2 km per menit. Nah, selanjutnya adalah ini. Ini Pak Buni beri contoh soal yang masih berhubungan dengan kecepatan anak-anak. Sebuah bis berjalan dari Malang menuju ke Blitar pergi pulang, berarti 2 kali perjalanan anak-anak ya. Jarak Malang Blitar 90 km, berangkat dari Malang pukul 7, selama perjalanan istirahat 2 kali 1/4 jam. Jika kecepatan bis 60 km per jam, pukul berapakah bis tiba kembali di Malang? Tahu nggak maksudnya anak-anak? Nah, maksudnya seperti ini, bis ini melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Blitar, PP itu berarti putar balik ya, PP pergi pulang. Nah, istirahatnya selama perjalanan itu 2 kali 1/4 jam. Nah, dari Malang berangkat pukul 7. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan bis tiba kembali di Malang? Nah, ini dia. Diketahui bis berjalan pulang pergi atau 2 kali perjalanan. Jarak Malang Blitar 90. Jadi kalau 2 kali perjalanan sama dengan 90 2 sama dengan 180 km, itu jarak tempuhnya ya anak-anak ya. Kecepatannya 60 km per jam. Jam berangkat pukul 7. Ditanyakan jam berapa tiba di Malang. Nah, ini caranya menjawab. Jam tiba sama dengan jam berangkat ditambah waktu perjalanan. Nah, untuk mencari jam tiba itu sama dengan jam berangkat ditambah waktu perjalanan.
Jam berangkatnya pukul 7. Nah, ditambah lama perjalanan. Karena lama perjalanannya belum ada, maka cari dulu lah lama perjalanannya. Waktu atau lama perjalanan sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ditambah jam istirahat. Karena itu, tadi kan ada istirahatnya atau anak-anak. Nah, maka 180 dibagi 60. 180 berasal dari jarak ini tadi ya. Ini bagi 60 ini kecepatannya. Ditambah 2 kali 1/4 jam. Ini waktu istirahat. Sama dengan 3 jam ditambah 30 menit atau ditulis dengan bilangan jam seperti ini. Nah, baru ditambahkan jam tiba sama dengan jam berangkat ditambah lama perjalanan 070 ditambah 03.30 sama dengan 10.30. Jadi bis tiba kembali di Malang pada pukul 10.30 atau setengah 11. Baik anak-anak, Pak Bun lanjutkan dengan contoh yang berbeda. Ini ada skalanya. Jarak peta Malang-Surabaya 4 cm dengan skala 1/2 juta. Aku melakukan perjalanan dari Malang ke Surabaya dengan kecepatan 80 km per jam dan tiba di Surabaya pada pukul 10. Pukul berapakah saya berangkat dari Malang? Nah, maka caranya menunjukkan seperti ini. Diketahui jarak peta 4 cm, skala 1/2 juta. Kecepatan 80 km per jam, jam tiba pukul 10. Ditanyakan jam berangkat dari Malang. Nah, jamnya seperti ini anak-anak. Jam berangkat itu sama dengan jam tiba dikurangi lama perjalanan. Nah, langkah pertama yang harus kamu cari adalah cari dulu jarak sesungguhnya. Mengapa kok begitu, Pak? Karena ini yang diketahui adalah jarak pada peta dengan skala, anak-anak ya. Masih ingat kan pelajaran skala? Nah, pasti masih ingat. Maka jarak sesungguhnya sama dengan 4 kali 2 juta sama dengan 8 juta cm. Nah, ini perlu kamu rubah ke kilometer. Nah, jadi jarak sesungguhnya ini Malang Surabaya adalah 80 km. Baru kamu cari waktu perjalanan. Waktu perjalanan sama dengan jarak dibagi kecepatan 80 km. Ini jaraknya ya. Dibagi kecepatannya juga 80 km per jam. Ini dia. Sama dengan 1 jam. Ditulis dengan bilangan jam seperti ini. Jadi jam berangkatnya sama dengan jam tiba dikurangi lama perjalanan. Jam tiba itu pukul 10 dikurangi 1 jam. Ini lama perjalanan ini. Sama dengan 9. Jadi aku berangkat dari Malang pukul 9.00. Lanjut anak-anak. Karena waktu berpapasan. Waktu berpapasan dengan waktu yang sama. Nah, caranya ini adalah jarak dibagi KI1 atau kecepatan orang pertama dan KI2 atau kecepatan orang kedua. Nah, ini keterangannya. WP adalah waktu berpapasan. K1 adalah kecepatan orang pertama, K2 adalah kecepatan orang yang kedua. Nah, contoh soalnya seperti ini. Bima berangkat dari Blitar menuju Solo pukul 7. Mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Bima berangkat dari Solo menuju Blitar dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak Blitar Solo 200 km. Pada pukul berapakah mereka berpapasan? Jelas anak-anaknya, soalnya ya. Artinya ada 2 orang, Bima dan Boma. Bima itu melakukan perjalanan dari Blitar menuju Solo, berangkat pukul 7. Nah, pada waktu yang sama atau pada waktu pukul 7 juga, si Boma ini berangkat dari Solo menuju Blitar. Arahnya sama, kecepatannya 40 km per jam. Nah, jaraknya Solo Blitar itu 200 km. Pukul berapakah mereka berpapasan? Artinya ketemu di jalan itu loh anak-anak ya. Baik, caranya mengerjakan seperti ini. Diketahui jarak 200 km. K1 artinya kecepatan orang pertama ini 60 km per jam. Kecepatan orang kedua 40 km per jam. Ditanya adalah waktu berpapasan. Caranya gampang sekali anak-anak. Waktu berpapasan sama dengan jarak kamu bagi kecepatan orang pertama dan ditambah kecepatan orang kedua sama dengan 200 dibagi 60 ditambah 40. 60 ini kecepatan orang pertama, 40 kecepatan orang kedua anak-anak ya. Sama dengan 200 per 100 sama dengan 2 jam atau bilangan jamnya seperti ini. Nah, pukul mereka berpapasan sama dengan jam berangkat orang kedua ditambah waktu berpapasan. Jam berangkat orang kedua adalah pukul 7 ditambah waktu berpapasan atau 2 jam sama dengan 9. Jadi mereka berpapasan pada pukul 9. Gampang kan? Iya, pasti gampang. Selanjutnya ini. Waktu berpapasan ketika jam berangkatnya berbeda. Nah, caranya seperti ini. Jarak dikurangi selisih jarak, kamu bagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Misalnya sebagai berikut.
Johan berangkat dari Blitar menuju Solo pukul 7 mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul 7.15, Joni berangkat dari Solo menuju Blitar dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak Blitar Solo 200 km. Pada pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, si Johan berangkat pukul 7, si Joni berangkat pukul 7.15, berbeda waktu toh. Nah, selanjutnya sebagai berikut anak-anak. Kita cari dulu yang diketahui. Jaraknya 200 kilo. Kecepatan orang pertama itu 60 km per jam berangkat pukul 7. Kecepatan orang kedua itu 40 km per jam berangkat pukul 7.15. Jadi selisih waktu mereka berangkat sama dengan 15 menit ya. Ditanyakan adalah waktu berpapasannya. Caranya ambil sebagai berikut. Yang pertama, cari dulu selisih jarak. Ini selisih jarak ini anak ya. Nah, caranya mencari selisih jarak bagaimana? Nah, caranya mencari selisih jarak sama dengan kecepatan orang pertama yang 60 tadi ya, 60 ini, ya 60 benar atau si Johan ini, kamu kalikan perbedaan waktu. Maka didapat angka 60. Ini kecepatan orang pertama dikalikan 15 per 60. 15 ini berasal dari mana? Ini perbedaan waktu ini. Kok per 60 Pak? Ya, karena ini per jam ya, per jam itu 60 menit, berarti 15 per 60 toh. Nah, selanjutnya adalah 60 kali seperempat. Seperempat ini adalah bentuk penyederhanaan dari 15 per 60. 60 kali seperempat sama dengan 15 kilo. Nah, inilah selisih jaraknya ketemu, 15 kilometer. Setelah itu baru kamu cari waktu berpapasannya. Waktu berpapasannya sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan orang pertama tambah orang kedua. 200 dikurangi 15, 200 ini sama dengan jarak ini. 15 ini adalah ini selisih jarak ini tadi ya. Ini dibagi 60 tambah 40. 185 ini berasal dari 200 dikurangi 15 dibagi 100 sama dengan 100,85 jam. Artinya 1 jam lebih 0,85 kali 60. Mengapa kali 60? Karena sekali lagi yang jadi adalah ini menit ya. Karena 1 jam 60 menit maka kamu kalikan 60 sama dengan 1 jam ditambah 51 menit. 51 menit berasal dari 0,85 kali 60. Nah, didapat angka bilangan jamnya adalah 1 lebih 51 menit. Nah, waktu berpapasan mereka adalah jam berangkat orang kedua 07.15 ya, kamu tambah ini tadi waktu berpapasan ini tadi ya, ini jadi 07.15 ditambah 01.51. Nah, hasilnya adalah 09.06. Jadi mereka berpapasan pada pukul 9 lebih 6 menit. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Pasti cepat dan mudah. Maaf, videonya agak panjang karena memang materinya panjang anak-anak ya. Pak Boni mengharap ini berguna bagi kalian dan kalian bisa mengulang-ulang kembali untuk melihat video pembelajaran dari Pak Boni. Pak Boni ingatkan, jika kalian masih butuh penjelasan ulang, kalian bisa menghubungi Pak Boni dan Pak Boni dengan senang hati akan menjelaskan ulang kepada kalian. Anak-anakku, Pak Boni kira cukup pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.